Pemirsa, video berisikan adegan pengakuan pelaku penculikan dan perdagangan manusia viral dan membuat heboh warga setelah beredar luas di media sosial. Seorang wanita terlihat menangis saat diinterogasi oleh sekelompok orang di sebuah rumah di Tulang Bawang, Lampung. Beredarnya video pengakuan pelaku penculikan dan perdagangan manusia kemudian membuat polisi Satuan Reskrim Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Hasilnya video dugaan penculikan tersebut adalah hoaks atau berita bohong. Naning, wanita yang mengaku sebagai penculik menjadi korban pengancaman. Ia dipaksa mengucapkan kalimat yang telah diatur agar terkesan sebagai penculik oleh perekam video bernama Nisa. Kasus bermula saat adik korban mengantarkan pulang pacarnya yang merupakan adik pelaku. Dan kemudian terjadi perekaman video berisikan informasi hoaks terkait pengakuan penculikan. Namun polisi belum menahan seorang pun pada kasus ini. Polisi juga akan memeriksa pelaku yang mengunggah video hoax tersebut bernama Tuti yang kini diduga berada di Batam. Pemirsa, kita akan dapatkan kronologi peristiwa secara lengkap dan juga detail. Bagaimana perkembangannya juga dari Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pandra. Selamat malam Mbak Putri Viola. Selamat malam para pemirsa TV yang dimanapun berada. Salam sehat, salam presisi. Baik. Pak Pandra, kami belum mendapatkan secara detail bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa ini terjadi sehingga akhirnya pelaku ini yang mengaku diancam akhirnya mengunggah video tersebut dan juga membuat video tersebut, Pak Pandra. Baik Mbak Putri, kejadian ini sebenarnya terjadi berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi pelapor. Dalam hari ini adalah saudara Andi Saputra yang melaporkan tentang kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang berkaitan ini dilaporkan pada hari Selasa. Artinya pada hari Selasa tanggal 3 Mei. Maksudnya kejadian ini tanggal 3 Mei, kemudian baru dilaporkan tanggal 5 Mei. Jadi intinya adalah saudara Andi Saputra bersama istrinya bernama Naning binti Misni ini bersilaturahim ke rumah mertuanya di daerah Sumber Makmur, Kecamatan Bajar Margo sekitar pukul 10 pada hari Selasa tersebut. Kemudian pelapor ataupun saksi ini sempat berbincang dengan pihak keluarga mertua tersebut, dan hasil perbincangan tersebut ibu mertua daripada saudara Andi Saputra ini meminta terhadap pelapor atau saksi pelapor ini untuk minta diantarkan pada malam harinya, untuk diantarkan ke rumah saudara Rudi yang berada di wilayah Gedung Aji Lama, tepatnya di Kampung Aji Permai, Tulang Bawang, dan sesampai di rumah teman wanita adik iparnya tersebut jadi di sini minta ibu mertuanya di iparnya itu minta tolong diantarkan ke sebuah rumah tersebut. Kemudian sampai di sana itu terjadi suatu suatu intimidasi yang secara tidak langsung memang ini yang sedang kami dalami karena sudah ada hubungan sebab akibat di antara mereka sendiri, sempat terjadi suatu intimidasi. Nah, karena adanya suatu intimidasi tersebut yang mengakibatkan istri daripada saudara Andi Saputra ini langsung dipaksa atas nama Naning ini dipaksa untuk mengaku seolah-olah adanya suatu tindak pidana perdagangan orang dan dia adalah sebagai pelakunya. Nah, terhadap pelaku-pelaku ini sempat diancam, jadi artinya sempat masukkan di salah satu media sosial berupa TikTok. Nah, ini yang sempat menjadi viral. Dan dari laporan polisi tersebut tentu Satreskrim Polres Tulang Bawang Polda Lampung melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini. Dan tentunya sudah 5 orang saksi yang sudah kita periksa, Mbak Putri Viola. Pak Pandra, intimidasi seperti apa yang dilakukan dan diterima atau didapatkan oleh saudara Andi ini dan mengapa diintimidasi? Ya, jadi yang telah kami dapatkan memang di antara saudara Andi dengan pihak dari keluarga daripada ipar ataupun dari yang di tempat didatangi rumah yang kedua tadi, memang ada suatu permasalahan secara internal mereka, secara kekeluargaan mereka. Jadi saudara
Andi Saputra ini yang mau mengikuti dan bahkan istrinya juga secara tidak langsung juga berasa berempati kasihan terhadap suaminya sehingga mau direkam dan rekaman itu yang sempat viral. Nah, ini yang sedang kami lakukan proses pendalaman dan sudah kita dapatkanlah bukti-bukti yang akan kita tindak lanjuti untuk proses penyidikan, begitu Mbak Viola. Baik, sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak Pandra? Ya, memang kita kan berdasarkan gelar perkara, kemudian juga penyidikan kita ini harus berdasarkan scientific crime investigation di dalam pasal 184 KUHP. Tentunya harus ada alat bukti, barang bukti, dan juga nanti ada kita meminta keterangan saksi, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang ITE. Jadi kami tentunya di sini menghimbau juga kepada seluruh warga masyarakat ya. Artinya video ini sempat diunggah di akun TikTok ya @sandra. Ini yang tentunya kita mengasalkan pada kerangka konsep pasal ya yang nantinya akan kita tindak lanjuti sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang ITE yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tentunya menjadi perhatian kita bersama. Ini adalah permasalahan artinya jangan kita tuh segala sesuatu yang akan dibuatkan konten itu disaring terlebih dahulu sebelum di-sharing. Itu Mbak ya kira-kira yang kita harus antisipasi terhadap adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Begitu Mbak. Karena ancamannya jelas yaitu adalah ancaman hukuman 4 tahun dan juga ada denda 750 juta rupiah. Itu yang harus perhatian kepada seluruh warga masyarakat dimanapun berada. Baik. Pak Pandra, apakah orang yang kemudian merekam, mengintimidasi, mengancam, dan mengunggah video ini adalah orang yang sama, Pak? Ya, ini kita sudah dapatkan dari 5 orang saksi ini kita sudah dapat pelaku, Pak. Maksudnya yang patut diduga sebagai pelaku dan kita tentu mempersiapkan segala sesuatu yang harus betul-betul nanti mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Jadi kita sudah mendapatkan informasi tersebut karena ini adalah proses penyidikan. Tentunya kami akan secara teknis kita sudah dapatkan keterangan dan tinggal kita akan memproses lebih lanjut demikian Mbak Putri. Baik Pak Pandra, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan mengenai insiden ini kepada kami. Kami akan tunggu Pak bagaimana perkembangannya nanti. Selamat malam Pak Pandra, selamat bertugas kembali. Selamat malam Mbak. Selamat malam.